Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggir Syakbar dari kelas A5 Sistem Informasi, NIM 2101-80204. Oke, pada pertemuan ketujuh kami disuruh membuat resume tentang pertemuan dari pertemuan 1 ke pertemuan 6. Pada pertemuan 1 saya meringkas konsep dasar sejarah perkembangan sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi adalah kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dan pemakainya. 3. Pengertian sistem informasi: 1. Sebagai pelaksana perintah. 2. Sebagai pelaksana tata olah aplikasi. 3. Sebagai pengelola sumber daya. Tujuan sistem informasi. Sistem informasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Sistem informasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan perkembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Fungsi sistem informasi: 1. Membentuk dan mengelola sistem file. 2. Menjalankan program. 3. Mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi. A. Berdasarkan interface teks, Bessel versus GUI. B. Berdasarkan uses atau peruntukan, standalone versus networking. Contoh sistem operasi iOS, OS per 2, CentOS, Windows, Linux, dan lain-lain. Sudut pandang sistem informasi: 1. Aspek ukuran. 2. Aspek tujuan. 3. Aspek kegiatan. 4. Struktur sistem informasi. Selanjutnya, sejarah sistem informasi terdiri dari A. Operasi open shop, operasi langsung melalui switch elektrik pada komputer. B. System driven shop, admin mengelompokkan job berdasarkan sistem program dan dieksekusi sesuai jenis program yang dikoding melalui punched card secara sequence. C. System offline, job yang dieksekusi akan disimpan dalam media offline sebelum dieksekusi komputer. D. Operasi penampung atau buffer operation. D. Operasi spool, bertindak sebagai buffer dan menerima proses meskipun belum dikerjakan printer. F. Operasi multi tata olah, tumpukan atau batch multiprogram operation. G. Operasi berbagi waktu atau time sharing. H. Operasi olahan segera atau real time programming operation. Selanjutnya, skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak. A. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. 1. Proses atau prosesor. 2. Memori utama atau main memory. 3. Perangkat masukan atau keluaran.
atau device I/O. 4. Interkoneksi antar komponen, user interface device controller. A. Sumber daya perangkat keras atau pemroses atau prosesor. Pemroses terdiri dari A. Bagian ALU atau arithmetic logic unit untuk komputasi berupa operasi-operasi aritmatika dan logika. B. Bagian CO atau control unit untuk pengendali operasi yang dilakukan secara sistem komputer. C. Register-register untuk membantu pelaksanaan operasi dan sebagai tempat operan dari operasi yang dilakukan. 2. Memori berfungsi tempat menyimpan data dan program. Terdapat beberapa tipe memori. 1. Register, 2. Memori cache, 3. Memori kerja, 4. Disk magnetik, 5. Disk optik, 6. Tape magnetik. B. Perangkat lunak software merupakan komponen non fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. C. Siklus instruksi. Untuk memproses instruksi dilakukan melalui 2 tahap. 1. Mengambil instruksi atau instruction fetch. 2. Mengeksekusi instruksi atau instruction execution. Interrupt, suatu sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program. Penyebab interrupt yaitu program atau division by zero, I/O, timer atau quantum pada round robin, dan kegagalan hardware. Trap adalah software generate interrupt yang disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan user. Pertemuan ketiga, manajemen file. Pengertian sistem manajemen file. File abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi didik sifat file. Persistent, informasi dalam file tetap ada walaupun satu daya dimatikan. Size atau shareability digunakan oleh banyak proses secara konkuren. 1. Sasaran dan fungsi sistem manajemen file. Sasaran, memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai atau retrieve, insert, delete, update. Menjamin data pada file adalah valid, optimasi kinerja atau throughput dan waktu tanggap ditingkatkan. Menyediakan dukungan masukan atau keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan, meminimalkan potensi kehilangan data. B. Fungsi manajemen file. Beberapa fungsi yang diharapkan dari pengelolaan file adalah 1. Penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file. Mekanisme pemakaian file secara bersama. Kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. 2. Arsitektur pengelolaan file terdiri dari A. Sistem akses, berkaitan dengan bagaimana cara data yang disimpan pada file diakses. B. Manajemen file, berkaitan dengan mekanisme operasi pada file atau saving, searching,
shareable dan security. C. Manajemen ruang penyimpanan berkaitan dengan alokasi ruang untuk file storage. D. Mekanisme integritas file berkaitan dengan jaminan informasi pada file tak terkorupsi. 3. Konsep sistem file, abstraksi, penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi, serta mekanisme kerja perangkat penyimpan data. 4. Pandangan file, penamaan file, tipe, atribut, perintah manipulasi, dan operasi. 5. Direktori. Direktori merupakan file yang memiliki sistem untuk mengolah struktur sistem file. File direktori merupakan file berisi informasi-informasi mengenai file-file yang termasuk dalam direktori itu. Shared file adalah file yang tidak hanya diacu oleh satu direktori atau pemakai, tapi juga oleh direktori lain. Sistem file tidak lagi berupa pohon, melainkan directed acyclic graph atau DAG. 7. Sistem akses file. Cara akses perangkat penyimpanan. 8. Organisasi file. Terdapat 6 organisasi dasar. Kebanyakan organisasi file sistem nyata termasuk salah satu atau kombinasi kategori-kategori ini. Oke, lanjut. Teknologi dan algoritma penjadwalan disk. 1. Magnetic disk. Magnetic disk merupakan penyimpanan sekunder berbentuk bundar dengan dua permukaan magnetik. Menggerak disk berupa motor drive menggerakkan disk dengan kecepatan tinggi, kurang lebih dari 60 putaran per detik. Kegiatan baca tulis dilakukan read-write head yang diletakkan di atas piringan. Kepala baca tulis sangat sensitif terhadap guncangan yang dapat menyebabkan disk rusak atau bad sector. Ruang rekam terbagi atas beberapa tracks atau lintasan, dan tiap lintasan bagi lagi dalam beberapa sektor. Jenis head bedakan atas. 1. Fixed head disk menempati tiap-tiap track satu head, sehingga mempercepat proses pembacaan dan perekaman. 2. Moving head disk hanya dilakukan satu head yang berpindah-pindah mengakses dari satu track ke track lain. Teknologi hard disk. Beberapa teknologi hard disk antara lain: 1. Shock Protection System atau SPS. 2. Self Monitoring Analysis and Reporting Solid State Disk atau SSD. 3. Magnetor System atau MR. 4. Partial Response Maximum Likelihood. 5. Hot swap. 6. Plug and play ATA. 7. Environment Protection Agency. 8. Error Correction Code. 7. Auto Transfer. 2. Pengaksesan hard disk. Waktu akses adalah waktu yang diperlukan oleh kepala baca untuk menulis atau membaca isi sektor, terdiri dari 4 komponen waktu.
yaitu satu, waktu cari, waktu untuk mencapai lintas atau silinder yang dikehendaki. Dua, waktu mantap, waktu untuk hulu tulis baca menjadi mantap di lintas atau silinder. Tiga, waktu latensi, waktu untuk mencapai hulu tulis baca. Empat, waktu salur untuk menulis atau membaca isi sektor, serta gabungan waktu, yaitu waktu inkuri dan waktu pemutahiran atau pergantian. Rumus pengaksesan hard disk. Rumus menghitung waktu cari. Tn sama dengan B kali N tambah S kali B kali N kali S. Keterangan Tn waktu cari, B waktu yang diperlukan untuk melewati satu lintas, N banyaknya lintas atau silinder yang akan dilewati, S waktu mantap hulu tulis baca. Rumus menghitung rata waktu cari, T rel sama dengan W kurang 1 per W dikali S tambah B, W tambah 1 per 3. Keterangan W banyaknya lintas pada disk atau disket, B waktu yang diperlukan untuk melewati satu lintas, S waktu mantap hulu tulis baca. Pengaksesan lintas disk pada sistem multi tata olah. Terdapat 7 algoritma pengaksesan disk. 1. Algoritma pertama, tiba pertama atau PTTD. 2. Algoritma pick up. 3. Algoritma waktu cari terpendek dipertamakan atau WCTD. 4. Algoritma loop. 5. Algoritma circular loop. 6. Algoritma scan atau algoritma circular scan. Pertemuan 5. Proses dan penjadwalan proses. 1. Penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Upaya penjadwalan supaya semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness, supaya pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan, supaya waktu tangkap dapat diminimumkan berupa waktu tangkap nyata dan waktu tangkap maya, supaya pemakaian sumber daya seimbang, turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai, efisien, proses tetap dalam keadaan sibuk, tidak menganggur, supaya terobosan atau throughput dapat dimaksimumkan. Tipe-tipe penjadwalan. 1. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. 2. Penjadwalan jangka menengah atau proses status ready, running, waiting, dan ready. 3. Penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya intensif, yaitu waktu pemroses, memori, perangkat masukan dan keluaran. Program ini berprioritas rendah
digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif hendak. B. Penjadwalan proses. 1. Antrian sejumlah proses yang menunggu menggunakan dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses berada dalam memori utama. 2. Prioritas mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sambil menunggu sampai kerja prosesor selesai. 3. Preempsi mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian preempsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, bahkan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang preempsi tersebut. C. Perhitungan pada kerja prosesor. Lama proses atau T adalah waktu yang diperlukan untuk mengelola proses itu di dalam prosesor. Lama tanggap atau T besar adalah waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai diolah oleh prosesor. Terdapat dua macam lama tanggap. 1. Turnaround time dengan memperhitungkan yang digunakan untuk sebuah proses hingga lama waktu keluaran. Kedua, response time tidak memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluaran. 2. Teknik penjadwalan prosesor. 1. Kategori penjadwalan prosesor: A. Tanpa prioritas, tanpa preempsi, dengan prioritas, tanpa preempsi, tanpa prioritas, dengan preempsi. Dengan prioritas dengan preempsi. 2. Teknik penjadwalan prosesor: penjadwalan satu tingkat, penjadwalan multi tingkat. 3. Teknik penjadwalan satu tingkat. Rumus penjadwalan: jika terdapat N proses rentak serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar T, maka rata lama tanggap TR adalah TR sama dengan jumlah TI per N. Waktu sia-sia T besar kurang T kecil, waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preempsi, rasio tanggap atau RT, perbandingan di antara lama proses terhadap lama tanggap, rasio penalti atau RP, perbandingan lama proses di antara lama tanggap RT sama dengan T kecil, T besar, dan RP sama dengan T besar, T kecil. Terima kasih.